Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, masing-masing kita memiliki persoalan dalam hidup kita. Masing-masing kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang belum teratasi dengan baik hingga saat ini. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Memiliki dampak pada kesehatan, dampak pada kehidupan sosial, dampak pada perekonomian kita. Bahkan gereja kita pun harus menghadapi kesulitan karena terbatasnya pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan oleh gereja kita pada saat ini. Saudara-saudara kekasih, kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini terkadang membuat kita kalut untuk memikirkannya, bahkan bertindak untuk mengatasinya. Terkadang kita tidak mampu lagi untuk merancang bagaimana hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selanjutnya. Saudara kekasih, sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih sebagai bangsa yang dikasihi, sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah Bapa. Sebagaimana umat pilihan Tuhan ketika mereka harus mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Pada saat itu, pengharapan mereka untuk terbebas dari perbudakan seolah-olah telah tertutup karena keadaan sulit yang mereka hadapi. Namun pada saat itulah Allah hadir melalui hambanya Nabi Yeremia, menyuarakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah sendiri mengetahui dan memiliki rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan sendiri tentang bagaimana masa depan bangsa itu. Allah berfirman bahwa rancangan yang telah ditetapkan oleh Allah atas bangsa pilihannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya, kesulitan itu bukan akhir dari segala-galanya. Masa pembuangan itu bukan akhir dari segala-galanya. Persoalan pergumulan yang kita hadapi bukan akhir dari segala-galanya, yang mungkin akan membawa kita pada bentuk kehidupan kecelakaan yang akan semakin memperparah penderitaan kita. Saudara kekasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menatap masa depan yang lebih baik, untuk menghadapi
setiap kesulitan yang kita hadapi secara baik dan benar, yaitu sebagai bangsa yang Dia pilih, bangsa yang dikasihinya, pribadi-pribadi yang dikasihi Allah. Dia telah mengetahui, memiliki rancangannya dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita, dalam kehidupan gereja, yaitu rancangan damai sejahtera. Untuk itu perlu kita harus memiliki kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana di masa-masa sulit ini kita tidak pernah mengandalkan pikiran kita. Kita tidak pernah mengandalkan kemampuan kita, kekuatan kita. Tetapi justru kita harus melihat bahwa hidup kita ini ada pada rancangan Tuhan. Saudara kekasih, tentulah jika kita mampu melihat bahwa sesungguhnya Tuhan telah merancang hidup kita sebagaimana Dia berkehendak, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, maka kita akan memperoleh pengharapan bahwa kesulitan ini akan kita hadapi, akan kita menangkan. Dunia akan dipulihkan, gereja akan dipulihkan, dan pada akhirnya kita akan hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita menjalani hari ini, menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam iman yang teguh kepada Allah, bahwa Dia selalu hadir menuntun kita, menguatkan kita, memampukan kita melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lihatlah Tuhan yang begitu besar, Sang perancang hidupmu, hidup kita, pencipta dunia ini, di dalam kasih dan kuasa-Nya yang akan menyelamatkan kita. Jangan arahkan pikiranmu hanya pada persoalan-persoalan hidupmu, hanya pada kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Tetapi lihatlah betapa Tuhan telah memilih, menetapkan, merancang yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita menjalani hari ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau mengetahui betapa dunia saat ini sedang mengalami kesakitan yang luar biasa. Sehingga kami harus diperhadapkan dengan berbagai kesulitan yang luar biasa pula. Bahkan gerejamu juga harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang begitu besar. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas syafaan firman-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau telah mengetahui dan memiliki rancangan-rancangan indah dalam kehidupan setiap pribadi yang Tuhan kasihi, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, sehingga kami senantiasa beroleh pengharapan bahwa di balik pergumulan yang kami hadapi, bahwa di ujung kesulitan yang sedang kami hadapi, Tuhan akan memulihkan hidup kami, dan kami akan beroleh damai sejahtera yang daripada-Mu. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami menjalani hari ini dengan mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami. Tetapi biarlah hari ini kami jalani dengan penuh sukacita, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Terimalah dua permohonan kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.